Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet untuk pembelajaran di pertemuan 10. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan ini ya teman-teman ya. Topik mengolah rumus dan fungsi Microsoft Excel. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menggunakan dan mempraktikkan rumus dan fungsi di dalam Microsoft Excel ya teman-teman ya. Dengan sub elo yang pertama yaitu untuk mahasiswa mampu mengembangkan dan menggunakan program aplikasi komputer untuk digunakan dalam pengolahan data dan menjadi informasi. Kemudian sub elo selanjutnya mampu mengaplikasikan data dan informasi untuk proses pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Nah, kemarin pada pembelajaran kita di pertemuan 9, kita sudah mengenal ya teman-teman ya beberapa fungsi ya. Mungkin kalau di pertemuan 7 kita mengenal sum, kemudian ada average, kemudian count ya. Kemudian di pertemuan ke 9 kemarin kita mengenal sum, if ya, jadi berpasangan sum dengan if, kemudian ada count if juga, kemudian average if ya, kemudian ada mid, ada kiri dulu ya, left, kemudian mid, baru right ya teman-teman ya, dimana untuk pokok bahasan kita di pertemuan 10, kita melanjutkan teman-teman dari fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya, kita bergeser nih ke fungsi VLOOKUP dan juga fungsi HLOOKUP. Kemudian nanti kita belajar bersama terkait dengan pembuatan nama range dengan judul atau baris kolom dan dengan define name ya. Nah, kemudian mengolah nama range. Nah, untuk nanti kita akan belajar terkait dengan fungsi VLOOKUP ya teman-teman ya. Nah, sebelum belajar terkait VLOOKUP, kita coba dulu memahami teman-teman konsep dari ini ya, rumus atau fungsi VLOOKUP itu sendiri. Ini merupakan suatu fungsi ya di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data. Nah, ini teman-teman, coba teman-teman perhatikan ya di sini ya, pada kolom pertama nih teman-teman untuk VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP berkorelasi dengan kolom pertama pada suatu tabel data ya. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom ya yang sama dengan tabel data tersebut. Nah, dengan struktur penulisan sintaks atau fungsi dari VLOOKUP ini yaitu sama dengan VLOOKUP, ada teman-teman nanti melihat ya nilai yang dicari, kemudian tabel referensi, selanjutnya ada nomor kolom ya, kemudian range lookup. Nah, ini untuk yang struktur sintaks dari VLOOKUP. Di mana untuk masing-masing keterangannya, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada nilai yang dicari, di sini merupakan nilai yang kita akan cari pada kolom pertama sebuah tabel ya, atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Argumen bisa berupa angka, teks, tanggal ya, ataupun nilai tertentu. Nah, untuk bisa juga ya berupa nilai yang dihasilkan dari rumus Excel lainnya. Kemudian untuk tabel referensi, di sini merupakan suatu tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk nomor kolom, di sini merupakan nomor kolom ya dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data yang akan kita ambil nilai sebaris ya dengan posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Nah, kemudian untuk range lookup, nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Di sini diisi dengan nilai boolean true atau false ya karena boolean ini ada 2 value-nya. Kemudian nilai logika dari true atau false nanti akan menunjukkan tipe pencarian ya. Nah, nilai logika pada rumus VLOOKUP nanti digunakan sebagai acuan ya teman-teman untuk menetapkan apakah kita ingin ya VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau cukup menemukan nilai yang mendekati.
Nah, tapi di sini range lookup ini sifatnya biasanya bisa ini ya teman-teman ya, tidak wajib ya, bisa sifatnya tambahan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi lookup. Nah, untuk fungsi lookup, coba kita lihat secara konseptual dulu. Di sini merupakan fungsi Excel ya, teman-teman, yang digunakan untuk mencari data pada ini ya, teman-teman ya. Untuk lookup, kita merujuk pada baris pertama. Sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama ya pada tabel data tersebut. Nah, untuk sintaksnya di sini teman-teman kita bisa cek ya. Untuk lookup di sini ada nilai yang dicari sama ya seperti tadi. Kemudian tabel referensi di sini berbedanya dengan menggunakan nomor baris. Kalau yang tadi VLOOKUP dengan nomor kolom. Kemudian ada range lookup. Nah, untuk keterangannya kita coba lihat nilai yang dicari ya. Untuk nilai yang dicari di sini pada baris pertama tabel ya teman-teman ya. Nilai yang dicari merupakan nilai referensi atau string text. Dengan tabel referensi di sini merupakan suatu tabel data di mana nilai yang dicari ini ditemukan pada baris pertama yang akan digunakan sebagai referensi ya dalam satu range, tabel, atau nama range. Kemudian nomor baris ya di sini dalam tabel referensi di sini akan menghasilkan nilai yang sesuai yang cocok. Kemudian range lookup mirip dengan yang tadi ya di mana isiannya ada boolean ya, baik itu true atau false di mana untuk nilai logika ini menentukan ya untuk lookup yang mencari kecocokan sama persis atau mendekati ya. Jika misalkan value hasilnya true ya, nanti dikosongkan ya, maka lookup akan menghasilkan kecocokan atau mendekati. Jika false, lookup akan menemukan kecocokan persis, teman-teman. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan menghasilkan nilai kesalahan atau ini ya, NA. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan nama sel atau range. Nah, untuk pembuatan nama sel atau range, nanti teman-teman ada beberapa langkah atau tahapan yang bisa dilakukan. Di mana yang pertama, teman-teman, dengan kita melakukan blok dulu ya, seleksi ya, sel atau range yang teman-teman nanti akan ini ya, akan gunakan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian klik atau pilih name box ya, yang ada di sebelah kiri formula bar. Kemudian tuliskan nama range yang dikehendaki, kemudian yang memenuhi syarat ya untuk penamaan range, kemudian tekan enter. Nah, di sini merupakan tahapan ya teman-teman membuat range. Nah, berikut tadi merupakan ini ya teman-teman ya, secara teoritis atau konseptual yang nanti akan kita terapkan di dalam praktikan. Sebentar, saya coba berganti dulu untuk kita cobakan di praktikan di dalam Excel.